Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Apa kabar kalian semua? Semoga damai sejahtera dari Allah memenuhi segala kehidupan saudara dan saya, dan kita selalu penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih di dalamnya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama menyatukan hati. Kita akan berdoa bagi teman-teman kita yang sudah menuliskan wujud doanya untuk kita doakan bersama. Mari saat ini kita bersatu hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami bersatu hati bagi seseorang yang mohon doa untuk pasangan suami istri, agar terus berjalan bersama dan mendekat kepadamu. Ada seorang pasangan suami istri juga yang memohon doa untuk seorang suami agar memiliki kerinduan untuk mengikuti cell group bersama dengan istrinya. Kami juga berdoa saat ini untuk seorang pasangan juga yang memohon doa agar pasangannya mengalami dan menerima Tuhan secara pribadi. Kami juga memohon doa Tuhan, supaya roh hikmat, kebijaksanaan, pengendalian diri, pengertian dan kasih tercurah dalam keluarga ini dan keluarga besar. Bapa, kami serahkan 4 pasangan, 4 keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu sendiri, hadirat-Mu sendiri yang boleh mengubahkan setiap kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi seseorang yang mohon doa agar dia dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Bapa, kiranya Engkau menjamah hatinya saat ini. Engkau bukakan hati dan pikirannya, supaya dia dapat mengalami Engkau secara pribadi di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa memohon bagi seseorang yang mohon rahmat Tuhan, agar bisa mengampuni masa lalu, mengampuni orang tua, mengampuni diri sendiri, dan juga orang-orang yang pernah menyakitinya. Bapa, seperti doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami, bahwa kami harus mengampuni yang bersalah kami kepada kami terlebih dahulu, maka dosa kami juga akan diampuni. Biarlah Engkau jamah, Engkau sentuh hati dari saudara kami ini, agar rahmat pengampunan dia boleh lepaskan kepada orang-orang atau keluarga yang menyakitinya. Kami juga berdoa bagi seorang yang mohon doa agar dia mengalami ketenangan batin. Bapa, apapun pergumulannya, apapun badai dalam kehidupannya saat ini, kiranya Engkau boleh bersama dengan dia. Engkau berikan dia damai sejahtera-Mu, Engkau berikan dia ketenangan di dalam batinnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami saat ini yang mengalami sakit penyakit. Ada seseorang yang mohon kesembuhan dari penyakit kistanya. Ada seorang bapak juga yang mohon disembuhkan dari sakit prostat. Dan juga ada seseorang yang mohon pimpinan Tuhan dalam terapi untuk psikoterapis. Bapa, kami berdoa bagi ketiga saudara kami ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau jamah setiap mereka saat ini. Dan apabila Engkau berkenan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu, maka kesembuhan akan terjadi di dalam diri mereka. Biarlah Engkau pakai setiap obat-obatan yang dipakai atau dokter yang merawat mereka, supaya proses kesembuhan ini boleh terjadi. Kalaupun ada biaya-biaya juga yang mereka butuhkan, Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu agar Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa bagi seseorang yang memohon pasangan hidup yang seiman, takut akan Tuhan, baik dan bertanggung jawab. Bapa, sebelum Engkau mengabulkan permohonan doanya, kami percaya Engkau juga akan membentuk dirinya terlebih dahulu, supaya dia utuh di hadapan-Mu, supaya dia siap untuk menerima pasangan yang terbaik yang kami percaya Engkau akan sediakan bagi dia. Terima kasih Bapa. Inilah wujud-wujud doa yang kami naikkan dengan iman dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan umat-Mu. Dan kami percaya, kami serahkan semuanya ini, biarlah terjadi dan digenapi seturut dengan kehendak dan waktu-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa,
di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Bagi kalian yang butuh untuk didoakan, silahkan mengisi form yang telah kami sediakan. Dan bagi teman-teman yang telah didoakan dan doanya telah dikabulkan Tuhan, silahkan tuliskan juga supaya kita bisa mewartakan, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan setiap seruan umatnya. Dan mari saat ini bersama dengan tim pujian, saya rindu saudara untuk sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita melakukan semua ini secara online, tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya yakin bahwa saat ini Dia hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Shalom, Lord of Jesus. Setiap dari kita yang ada di sini pasti tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang begitu Dia kasihi luar biasa. Amin. So with that knowledge, let us praise Him right now. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes. Woo. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. Yes, I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. He lost your hold on me. So I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes, the King is alive, and He reigns over our hearts, our minds, our lives right now. Amen. Oh, so sing a little louder. Come on, fam, let's sing. Sing a little louder. With all your heart, we sing a little louder. To the Lord, we sing a little louder. Yes, I sing a little louder in the presence of my enemies. Louder than the unbelief. My weapon is a melody. And heaven comes to fight for me. So
Fam, mari saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya lebih dalam lagi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Mungkin dunia sering mengatakan yang lain atau berusaha mengatakan yang sebaliknya Tuhan, tapi kami tahu kebenaran diri kami hanya ada di dalam Engkau. That our identity lies in you, God. So Lord, we want to know you more. We want to worship you right now. And as we pour out our praise to you, as we worship you, we ask for your peace. We ask for your revival in our spirit, in our hearts. Peace like a river, wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river, wash over me as I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. Katakan, Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Rain down on me. Break open the heavens and drench the unseen. Pour out your presence as I pour out your praise. Come, Holy Spirit. Lord, have your way. angkat tanganmu dan katakan, As I worship your majesty, I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. As I worship your majesty, yeah. I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. buka tanganmu saat ini dan katakan padanya, Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Feast at Home. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan di bulan ini kita akan melanjutkan tema besar kita, yaitu When the Devil Knocks. Ketika iblis mengetuk pintu kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita, ada peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Tuhan memberikan hidup ini supaya kita hidup di dalam berkelimpahan kasih dan sukacita. Tetapi sebaliknya, iblis menginginkan kita untuk terjatuh di dalam dosa, dan upah dari dosa adalah maut, akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari saat ini saya ajak bersama-sama kita doakan doa favorit kita. Kita datang dengan iman, penuh dengan harapan kepada Tuhan. Kita naikkan doa ini dengan segenap hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari teman-teman angkat tanganmu saat ini, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini saya akan buka dari Efesus bab 6 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Minggu lalu di talk yang pertama kita membahas bahwa sesungguhnya setan atau iblis adalah penipu yang menyerang pikiran kita dengan dusta dan kebohongan. Kita dibuat menjadi ragu akan janji Tuhan. Dengan kenyataan hidup yang kita alami, terutama di masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar, baik itu dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, secara ekonomi, terkadang kita memilih untuk tidak percaya lagi kepada janji Tuhan. Itulah usaha dari si iblis untuk mengacaukan pikiran kita yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, digantikan dengan apa? Dengan kenyataan yang kita lihat di dunia ini. Padahal firman Tuhan itu terjadi sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita yang seringkali kita tidak cukup sabar untuk menanti janji Tuhan itu untuk digenapi dalam kehidupan kita. Itulah yang dimanfaatkan oleh si iblis untuk menjauhkan kita dari kuasa dan firman Tuhan. Hari ini saudara, kita akan membahas peran iblis sebagai pendakwa. Dia membuat tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Setan adalah sang pendakwa yang menyerang apa? Yang menyerang hatimu dengan tuduhan-tuduhan yang membuat kita terpojok, yang membuat kita merasa bersalah, yang membuat kita merasa tidak layak untuk datang lagi kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa melawan usaha dari si iblis untuk menyerang hati kita dengan tuduhan atau dakwaan tersebut. Sebelumnya saya ajak saudara yang hadir di Feast at Home pada hari ini. Mari kita mau datang sekali lagi di dalam doa. Kita sungguh-sungguh datang di dalam hadirat Tuhan, membawa setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan dan masalah kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan.
Bapa, hari ini kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati. Kami membawa setiap diri kami apa adanya. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini Engkau akan berbicara kepada pribadi kami. Engkau akan meneguhkan, Engkau akan menegur setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak hanya kami terima sebagai kata-kata yang baik, tapi kami akan menerima pewahyuan dan kuasa yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari sekali lagi kita mau angkat tangan kita. Kita hargai kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Kita mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan? Saya seringkali mengalami hal tersebut. Pada waktu saya berkomunitas, saya berpikir bahwa ketika kita mengikut Tuhan, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kita berusaha menjaga kehidupan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Tapi ternyata hidup tidak semudah itu. Ternyata saya menyadari bahwa sehebat apapun kita, sebanyak apapun kehidupan doa kita atau pengetahuan kita akan firman Tuhan, kita tidak lepas dari manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Selama kita masih ada di dunia ini, apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil, kita tidak akan pernah bisa lepas dari hal tersebut. Jadi suatu ketika, pada waktu itu saya ingat ketika saya akan memimpin pujian. Di dalam sebuah perjalanan, saya menuju ke venue di tempat di mana saya memimpin pujian. Saya mengalami emosi yang luar biasa ketika saya sedang menyetir pada waktu itu. Dan saya sempat jengkel kepada seorang pengemudi motor waktu itu di depan saya. Dia menyenggol spion saya, kemudian bukannya dia minta maaf, tapi justru dia menggebrak mobil yang saya tumpangin pada waktu itu. Saya merasa saya tidak salah. Tapi apa yang terjadi? Justru dia yang marah-marah. Saya berusaha menahan diri pada waktu itu. Saya ingat, saya anak Tuhan. Tapi saudara, saya masih hidup dalam tubuh ini, di dalam daging ini. Saya masih punya yang namanya emosi dan amarah. Dan pada waktu itu, saya mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya tidak boleh atau tidak berkenan untuk diucapkan sebagai pelayan Tuhan. Saya merasa bersalah pada waktu itu. Bahkan sampai di tempat di mana saya melayani, waktu kita doa bersama, saya masih merasakan emosi itu. Dan benar ketika saya melayani, ketika saya sedang memuji dan menyembah Tuhan pada waktu itu, saya tidak bisa memungkiri bahwa ada sebuah bisikan atau kata-kata di dalam hati dan pikiran saya mengatakan, kamu gak layak. Kamu tadi habis marah-marah. Percuma kamu mengangkat tangan, kamu jangan sok suci. Perkataan itu begitu keras terdengar di hati dan pikiran saya, saudara. Tapi saya coba berusaha fokus untuk menyembah Tuhan pada waktu itu. Dan itu adalah salah satu contoh bagaimana iblis meneror kita dengan dakwaan-dakwaan ketika kita jatuh ke dalam dosa, karena itu merupakan salah satu sikap atau sifat dari iblis. Dan tugas dia memang adalah untuk mendakwa kita, untuk menuduh kita, untuk menjatuhkan kita. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena apa? Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
Iblis mendakwa orang percaya, bahkan dikatakan di hadapan Allah, dengan mengatakan bahwa mereka melayani Allah hanya untuk kepentingan pribadi. Saya melihat terjemahan ini ketika saya melihat konteks dari Wahyu 12 ayat 10 ini. Ternyata benar bahwa tugas dari iblis yang dikerjakan oleh iblis, kalau minggu lalu dia berusaha menyesatkan kita, menipu kita, masuk ke dalam pikiran kita untuk menggantikan kebenaran atau janji Tuhan. Tugas yang kedua dari dia adalah menuduh kita. Apalagi ketika kita berbuat kesalahan. Itulah yang ditunggu iblis. Ketika saudara dan saya berusaha menjaga hati, berusaha menjaga perbuatan kita, berusaha menjaga perkataan kita, tapi sekali kita jatuh, itu adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh iblis untuk mendakwa kita. Supaya apa? Supaya kita makin jatuh lebih dalam lagi, sehingga kita tidak ada lagi niat untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Sebelum kita berdosa, ini adalah salah satu contoh perkataan dari iblis dalam hati kita. Oh, gak apa-apa sekali-sekali. Toh manusia itu tidak lepas dari dosa. Oh, gak apa-apa. Semua yang lain juga berbuat hal yang sama. Gak apa-apa, kamu gak usah sok suci lah. Di dalam pekerjaan kita, mungkin ada rekan kita yang ngajak. Gak apa-apa, sekali-sekali kamu korupsi. Sekali-sekali kamu curi waktu. Yang lain juga seperti itu. Pembenaran-pembenaran seperti itu berusaha ditanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, saudara. Sehingga, oh iya, kita akhirnya berkompromi terhadap dosa yang mungkin saudara dan saya anggap itu adalah dosa kecil. Tapi masalahnya adalah setelah kita jatuh ke dalam dosa, iblis mengambil sikap yang lain. Kalau sebelumnya dia berusaha mendukung kita supaya kita berbuat dosa, setelah saudara dan saya jatuh berbuat dosa, yang dia katakan adalah gini, kamu kok munafik? Kamu kelihatannya memuji Tuhan, kamu berkomunitas, kamu sering ikut misa, kamu ke gereja. Tapi kok kamu berbuat seperti itu, kamu gak layak. Kamu itu menyedihkan. Kamu menjijikkan. Itu yang dikatakan iblis. Dia berusaha semakin membuat saudara dan saya terpuruk. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi atau bahkan mengampuni dosa kita. Itu kebenaran yang berusaha ditanamkan oleh iblis di dalam hati kita, saudara. When the devil talks to you about God, he lies. Ketika iblis berbicara kepada saudara mengenai Tuhan, gambaran Tuhan, dia berbohong. When the devil talks to you about you, he accuses. Ketika iblis berbicara mengenai saudara, dia membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap saudara. Kita akan lihat dari sebuah bacaan dari Sakaria bab 3 ayat 1-3. Ini merupakan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Konteksnya adalah penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu kepada iblis, Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Saudara, kalau kita membaca bacaan ini, saudara bisa membuat sebuah gambaran. Pada waktu itu ada sebuah pengadilan di mana yang menjadi hakim pada waktu itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang menjadi jaksa penuntut itu adalah iblis. Sedangkan di bacaan ini yang menjadi terdakwa itu adalah imam besar Yosua.
Kita perhatikan bahwa kalau kita lihat konteksnya, saudara benar-benar mengerti bacaan ini. Yosua itu mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Sedangkan iblis, seperti saya bilang tadi, tugas dia adalah menuduh, menuntut. Supaya apa? Supaya Yosua atau bangsa Israel yang diwakilinya ini dijatuhi hukuman oleh Allah. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu sebagai hakim, tapi juga dia sebagai pembela kita. Allah dalam rupa Yesus, dalam pribadi Yesus dikatakan dia adalah pembela kita, dia adalah pengantara kita antara kita menuju kepada Bapa. Kita tahu bahwa Yesus turun ke dunia tujuannya apa? Supaya kita manusia yang sesungguhnya tidak layak ini memperoleh keselamatan. Supaya dosa-dosa kita yang sekian banyak ini itu dihapuskan dengan darah anak domba. Supaya kita mengalami rekonsiliasi. Kembali hubungan kita dengan Allah Bapa itu diperbaiki. Supaya hidup saudara dan saya yang sudah diperbaiki tersebut hidup di dalam kebenaran dan kemuliaan Allah Bapa. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Nah, kita melihat bahwa di sini malaikat Tuhan dikatakan ayat yang kedua. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Dikatakan seperti itu. Kemudian malaikat Tuhan itu mengatakan, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Berbicara mengenai Yosua. Dan pada waktu itu konteksnya adalah Yosua di ayat yang ketiga mengenakan pakaian yang kotor. Maksudnya di sini saudara, pakaian yang kotor berbicara mengenai dosa. Waktu dia berhadapan di dalam pengadilan itu, dia mengenakan pakaian yang kotor. Ini merupakan sebuah lambang kehidupan yang penuh dengan dosa. Melambangkan kehidupan bangsa Israel yang hidup di dalam dosa. Bangsa Israel seringkali dikatakan bangsa yang bebal. Padahal dia adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah. Tapi seringkali mereka berbalik. Mereka tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Ini dilambangkan oleh jubah yang kotor, yaitu dosa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil dikatakan. Ini membuat peneguhan bagi setiap kita. Seperti saya bilang tadi, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan saudara. Sehebat apapun saudara. Dan puji Tuhan bahwa kita memiliki seorang pengantara, seorang pembela yang bisa mengubah kehidupan kita yang berdosa ini untuk menjadi layak di hadapan Allah Bapa. Saya lanjutkan di Sakaria 3 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Maksudnya apa saudara? Jubah Yosua yang kotor itu ditanggalkan melambangkan penghapusan dosa. Penghapusan dosa dari bangsa Israel. Kemudian tidak hanya dihapuskan dosa, Yosua atau bangsa Israel ini kemudian dikenakan pakaian pesta. Dengan serban yang bersih di kepalanya yang menunjukkan apa? Pemulihan penuh kepada jabatan imam. Jabatan imam pada waktu zaman bangsa Israel pada waktu itu bukan sebuah hal yang main-main saudara.
Hanya seorang imam besar yang bisa mempersembahkan korban kepada Allah secara langsung. Dia yang menjadi pengantara antara bangsa Israel kepada Allah. Tidak ada orang lain yang diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut daripada seorang imam. Dan dosa Israel telah dihapuskan dari mereka, dan mereka dikenakan jubah kebenaran ilahi, pentahiran yang sama itu tersedia bagi kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Itulah bilang boleh oleh darah anak domba dosa kita itu dibersihkan. Oleh darah anak domba kita yang tidak layak ini sesungguhnya kita dilayakkan kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan. So He bless you with something you don't deserve actually. Kita diberkati dengan sesuatu yang sesungguhnya kita yang tidak layak menerimanya. Not because you are good, bukan karena saudara dan saya itu baik, but this is how good God is. Tapi inilah yang menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun dosa kita itu semerah kirmisi dikatakan. Tapi Tuhan bisa menjadikannya putih seperti bulu domba. Di ayat yang kelima, saya lanjutkan saudara dari Sakaria tadi. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Perhatikan terutama bagi teman-teman yang terlibat dalam pelayanan, saya mau katakan seperti ini. Terkadang tuduhan-tuduhan dari si iblis membuat kita merasa tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Dan kita akhirnya berhenti. Kita menolak pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan alasan apa? Saat ini aku nggak layak. Ketika kita mulai mengatakan bahwa kita tidak layak, kita mengambil waktu untuk tidak melayani. Saya mau katakan itu sesungguhnya memberi celah bagi iblis untuk membawa kita, menarik kita jatuh kepada lubang yang lebih dalam lagi. Justru yang seharusnya kita lakukan adalah kita bertobat. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kita asal kita mau kembali berbalik kepada jalan kebenarannya. Itulah kenapa kita bersyukur sebagai orang-orang Katolik. Kita punya yang namanya sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa. Tapi berapa banyak di antara kita baru mengaku dosa kalau misalnya di momen-momen tertentu seperti Natal atau Paskah. Wah, itu antriannya luar biasa. Tapi sesungguhnya itu adalah fasilitas, privilege buat kita sebagai orang-orang Katolik, di mana imam-imam kita percaya sesuai dengan firman Tuhan itu diberikan otoritas. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Tetapi apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas juga di surga. Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas tersebut kepada gereja. Dan pada imam pada khususnya. Jadi dengan iman kita percaya. Ketika kita mengakukan dosa kita kepada imam. Kita diberikan penitensi atas dosa kita. Kita percaya dengan iman bahwa segala dosa kita, apapun itu yang telah kita lakukan, itu telah diampuni oleh kasih karunia Tuhan, saudara. Dan jangan mau lagi untuk dituduh oleh si iblis. Biarlah masa lalu itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri. Bukan supaya kita teringat-ingat terus dan merasa tidak layak. Karena itulah yang selalu digaung-gaungkan oleh iblis di dalam hati kita. Supaya apa, saudara dan saya mundur dan tidak dekat lagi kepada Tuhan. Dan ayat yang ketujuh tadi saya bilang,
bahwa firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka kamu akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Itu merupakan hal yang luar biasa. Tuhan tahu bahwa di sini bangsa Israel yang diwakili oleh imam besar Yosua tersebut penuh dengan dosa. Tapi lihat, dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik. Bahkan tidak hanya mengampuni dosa, tapi saudara dan saya diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di dunia ini, untuk menjadi teladan bagi orang-orang baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan. Hidup saudara bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. So, saya mau katakan seperti ini. Ada dua perbedaan. Mungkin saudara bingung. Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa itu adalah tuduhan dari si iblis atau itu sesungguhnya teguran dari Roh Kudus supaya kita bertobat? Ada perbedaannya saudara. Yang pertama adalah tuduhan dari si iblis itu membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita merasa tidak layak. Dia akan bilang kamu gak layak. Tuhan tidak berkenan lagi. Dosamu terlalu besar untuk diampuni. Itu yang selalu dikatakan oleh si iblis. Sedangkan teguran dari Roh Kudus, tandanya adalah teguran itu membawa saudara untuk kembali kepada Tuhan. Ketika saudara berdosa, ketika Roh Kudus berbisik di dalam hati kita, dia akan mengatakan, apa yang kamu lakukan itu salah. Kembali kepada Tuhan, bertobat. Tuhan pasti mengampuni dosamu. Itulah yang kita dengar. Dan itu adalah suara dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua saudara. Tuduhan dari si iblis itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa bersalah dan rasa malu yang luar biasa. Ketika kita melakukan kesalahan. Pernahkah saudara mengalami ada misalnya orang tua kita atau saudara kita. Dia malah menjelek-jelekan kita. Membuat kita mengingat-ingat kesalahan kita, membuat kita malu sehingga apa yang terjadi? Akhirnya saudara tidak berani lagi untuk bertemu orang-orang di luar sana. Itulah yang dilakukan oleh si iblis. Sedangkan suara teguran dari Roh Kudus itu akan membawa kita kepada pertobatan dan pengharapan. Inilah perbedaan yang mendasar. Jadi apa yang saudara alami saat ini? Mungkin di antara kita yang menyaksikan acara ini, Feast at Home pada hari ini, kita punya dosa-dosa yang tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan iblis juga tahu. Pilihan yang mana yang kita pilih saudara? Apakah saudara memutuskan untuk saudara tidak lagi mau untuk mendekat kepada Tuhan, menuruti tuduhan-tuduhan dari si iblis, atau justru momen ini adalah momen yang paling tepat bagi saudara untuk kita mengakukan segala dosa kita kepada Tuhan dan kembali kepada jalannya. Ketika kita melakukan hal ini, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ada sebuah quote yang sangat bagus yang memberkati saya secara pribadi, bahkan saya posting sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini saudara di Instagram saya. Dikatakan seperti ini, "The devil knows your name but calls you by your sin." Iblis tahu nama saudara, tapi dia memanggil saudara dengan dosa-dosa saudara. But God knows your sin but calls you by your name. Tuhan tahu dosa-dosamu saudara. Tuhan tahu dosa-dosa kita. Tapi dia tetap memanggil kita dengan nama kita. Dia tetap memanggil kita sebagai anaknya. Sebagai anak-anak yang berharga di matanya. 2 Korintus 10 ayat 3-5 saya akan bacakan bagi saudara. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya mau katakan kepada saudara, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada ada roh yang ada di dunia ini. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita spesial di mata Tuhan. Sesungguhnya tuduhan-tuduhan dari si iblis jangan pernah kita dengarkan. Kita akan selalu atau mungkin sering terjatuh di dalam dosa. Tapi itu tidak menjadikan alasan bagi kita untuk kita tidak segera bangkit dan kembali kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Dia penuh dengan rahmat, Dia selalu memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Kalau saudara ingat cerita mengenai anak yang hilang, I love it. Saya sangat-sangat menyukai cerita ini. Bahkan kalau saudara tahu, feast, perjamuan, itu diambil dari cerita anak yang hilang. Seorang anak sulung dan anak bungsu yang hidup dengan bapaknya, tapi anak bungsu ini meminta warisan bahkan sebelum ayahnya meninggal. Ketika ayahnya mengabulkan permintaan anak bungsu tersebut pergi dari rumah dan dia berfoya-foya, dia hidup dalam segala apa yang dia inginkan, dalam segala kedagingannya, mengikuti apa yang menjadi hawa nafsunya, sampai suatu ketika seluruh harta warisannya habis sama sekali. Bahkan dikatakan dia sangat miskin dan dia bekerja dan dia memakan ampas dari makanan babi, saudara. Sebuah kehidupan yang menyedihkan, melambangkan kehidupan kita. Seringkali kita ingin jauh, kita nggak mau ikut Tuhan, kita mau hidup dengan apa yang kita mau, mengikuti hawa nafsu kita. Tapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa tidak ada sukacita di sana, tidak ada damai sejahtera di sana, sama seperti apa yang dialami oleh anak bungsu tersebut. Dan saya yakin pada waktu itu Roh Kudus berbicara kepada anak bungsu tersebut dan dia berbicara kepada kita untuk apa? Untuk kembali kepada Bapanya, untuk kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia berpikir seperti ini, aku akan kembali ke rumah Bapakku, bahkan jadi pegawai aja nggak apa-apa. Akhirnya dia kembali kepada rumah Bapa, ke rumah bapaknya. Saudara tahu, ketika Bapa tersebut melihat keluar dan dia menyaksikan dari jauh bahwa anak bungsu yang dikasihinya itu kembali, dia tidak hanya diam, dia tidak hanya menunggu. Karena mungkin bagi sebagian dari kita akan berpikir gambaran kita mengenai seorang bapa, pasti mungkin dia akan bilang gini, tunggu aja sampai sini, sampai dia minta maaf, sampai dia minta ampun, nanti aku akan hukum dulu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi lihat, Bapa kita lebih daripada Bapa di dunia. Yang dilakukannya adalah, yang menjadi responnya adalah, dia berlari mendapatkan anak bungsu yang sudah menghabiskan harta warisan yang diberikannya. Bahkan dikatakan, dia mengenakan jubah yang terbaik dan mengadakan pesta perjamuan, feast, bagi anak yang hilang tersebut, saudara. Dia tidak memandang lagi masa lalu atau dosa dan kesalahan dari anak bungsu tersebut. Sama halnya dengan kita. Kadang tuduhan-tuduhan itu yang membuat kita merasa bahwa gambaran Bapa itu bukan gambaran Bapa yang baik. Oh, Tuhan pasti nggak akan mengampuni kesalahanku. Enggak. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Dia selalu membuka tangannya, membuka hatinya untuk setiap kita anak-anaknya kembali menyesali segala dosa dan kesalahan kita, bertobat, berbalik. Karena hanya di dalam Bapa lah, hanya di dalam Tuhan lah kita akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang sejati dalam dunia ini, saudara. Saya bersyukur bahwa firman Tuhan pada hari ini menguatkan saya secara pribadi, tidak hanya saudara. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan seperti ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta
dan bapa segala dusta. Saudara jangan mau untuk menjadikan iblis sebagai bapa dalam kehidupanmu. Karena lewat ayat ini kita tahu bahwa ia adalah pendusta dan dia adalah bapa segala dusta. Saya mau katakan bahwa saudara dan saya sekali lagi adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali bahwa tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Seringkali kami terhanyut dengan godaan-godaan dunia ini. Seringkali kami terbawa dengan ambisi-ambisi kami, kedagingan kami. Tapi kami tahu Tuhan, di luar Engkau sesungguhnya kami tidak dapat hidup, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Bapa, biarlah pada momen ini, pada saat ini, kami mengambil pilihan bahwa kami akan bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang keliru untuk kembali kepada jalan kebenaran firman-Mu. Kemuliaan padalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya berharap bahwa firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Dan mari bersama saat ini dengan tim pujian kita membawa hati kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Tuhan, kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga boleh terbuka, mau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam diri kami, menguatkan setiap kami, so that we can say, oh, heaven brings